normal banget sama dia, selalu ngajarin aku banyak hal. Kita ngobrol pun bukan hanya ngobrol yang hahihi pacaran atau kumpul-kumpul kayak biasa. Kita kalau ngobrol tuh diskusi jatuhnya. Perkembangannya Coki cukup bagus ya, prosesnya sangat amat luar biasa karena semuanya kooperatif, dari pihak hukum pun juga memberikan wewenang yang sangat baik. Asesmen sudah diterima, sudah bisa melakukan untuk demi kesembuhannya di rumah sakit ya, di rehabilitasi. Dan pun dari mulai hari ini juga udah banyak berita beredar kalau memang udah bebas lah dari hukum, hari ini udah selesai, proses hukum udah selesai. Jadi menurut aku udah cukup adil. Oh pasti banget, pasti kalau mengagetkan itu pasti ya manusiawi ya. Ini kan kabar yang aku pun sendiri nggak tahu gitu. Aku pun sendiri tidak tahu kalau selama ini dia mengkonsumsi barang yang terlarang kayak gitu. Karena yang aku lihat memang seperti manusia normal biasanya aja gitu. Dan ya Nggak ada gelagat. gelagat sih nggak ada. Cuman mungkin kalau misalkan yang kabarnya dia terlalu sering hilang kayak gitu-gitu, memang dia seperti itu, kayak untuk bales WhatsApp apa gitu-gitu suka lama gitu kan, atau suka hilang. Cuman ya karena aku mikirnya ya udah memang nih orang ini terlalu sibuk, terlalu capek, jadi butuh privacy, butuh me time gitu doang. Dan ternyata kabarnya seperti ini, jadi oh ya udah gitu, ya mau gimana kan. Nggak ada, sama sekali nggak ada, sama sekali normal. Karena kan aku juga tahu lah kegiatannya dia kan. Jadi kadang kalau misalkan dia udah sampai di rumahnya, kalau nggak video call, kalau nggak telepon, kalau nggak nanti dia bilang aku main game dulu ya, kan dia PC online gitu ya, main game PC. Oh ya udah ya, nah kalau dia setelah dia main game ya udah aku tidur istirahat, terus besoknya aktivitas lagi. Kalau emang ada sempat senggang ketemu kayak gitu sih, jadi nggak ada ngeliat. Mungkin kan kalau misalnya pemakai narkotika jenis sabu itu kan biasanya lebih aktif ya. Nah kan yang aku lihat emang Coki itu orangnya yang talkatif, orangnya sangat amat antusias. Dan dia tuh seneng banget mempelajari banyak hal. Cuman mungkin kalau dari segi talkatifnya bisa jadi tuh, aktifnya bisa jadi, bisa menyerempet ke oh ya memang dia memakai. Cuman senengnya dia itu menyampaikan banyak hal itu dengan sebuah wawasan. Jadi benar-benar karena jadi aku mikirnya ya udah memang dia seneng ngulik, seneng belajar, seneng ngobrol, tapi apa yang dia ucap tuh wawasannya luas. Jadi bukan yang sembarangan ucap yang gitu-gitu kan, kalau gitu kelihatan ya nggak ada isinya. Nah beruntungnya Coki ini sangat bagus isinya, kreatif luar biasa dan sosok yang luar biasa lah. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan tanpa adanya narkotika pun juga sudah cukup luar biasa. Makanya itu sangat bagus ya untuk perkembangan dia ke depannya. Makanya aku bersyukur banget dia bisa direhabilitasi. Normal banget sama dia, selalu ngajarin aku banyak hal. Kita ngobrol pun bukan hanya ngobrol yang hahihi pacaran atau kumpul-kumpul kayak biasa. Kita kalau ngobrol tuh diskusi jatuhnya. Karena sebegitu cerdasnya beliau gitu ya, dia tuh cerdas banget. Jadi kalau sama aku tuh, kamu tahu ini nggak? Kamu tahu ini nggak? Excited terus gitu. Jalan setahunan lah. Gitu, dekat ya, tapi saling mengenal ya udah cukup lama. Kalau kabarnya dia seperti itu kayak ya udah sih gitu, ya udah gitu. Cuman saya nggak terima pribadi ini untuk seseorang di balik kamera sana yang beraninya berucap sesuatu kalimat yang tidak seperti pantasnya gitu ya, tidak sepantasnya. Tolonglah, maksudnya ini nggak hanya untuk kejadian di Coki aja ya, mungkin yang lalu juga pernah tapi tidak beredar. Nah ini kan beredar gitu ya, dan untuk kedepannya tolonglah, kapasitas Anda hanya untuk dibatas penangkapan dan bagaimana baiknya dalam kasus narkotika gitu. Tidak sepantasnya Anda mengeluarkan kalimat yang seperti itu. Dan Anda gimana ya, Coki itu sosok yang humanisme banget. Dia tuh apapun dosa orang, apapun kesalahan orang, dia akan selalu respect dengan apapun gitu. Makanya tolonglah saling menjaga aja, karena itu bukan hak lu gitu loh maksudnya. Jadi nggak humanisme. Jadi tapi bersyukur karena kemarin Kapolda Metro Jaya juga udah konfront ya, udah bilang bahwa hal itu tuh tidak boleh terlalu bersenjata, menganggap manusia itu seperti binatang, nggak selayaknya. Jadi terima kasih banget sama Kapolda Metro Jaya, sama Om Deddy Corbuzier untuk mendukung, dan semua masyarakat lah. Itu hal yang penting sih, kemanusiaan sih, itu aja. Salah mah ya tetap salah Coki.
Khawatir iya, ketakutan iya. Cuman kan keluarga aku tahu lah aku seperti apa. Jadi support iya. Karena gimana ya, aku kan orangnya kadang-kadang meskipun kelihatannya kayak gini, melankolis juga. Jadi orang tua tahu lah pasti gimana sedihnya. Jadi kayaknya orang tua nggak terlalu mikirin yang negatifnya. Tetap dukung, sabar, harus diterima. Karena kalau nggak diterima, nggak akan bisa berdamai. Kalau nggak berdamai, semuanya sakit. Jadi lebih baik percaya dengan proses yang ada, percaya sama cokinya, percaya dengan manajemen, semuanya pasti akan baik-baik aja. Shock juga. Kok begini gitu, dari mana nih gitu. Tapi aku nggak nyari tahu sih. Kan mungkin ada ini inspirasi dari katanya dari YouTube, tapi ada juga dari sebuah film dan lain-lain. Mungkin nggak hanya coki yang cara pemakaiannya seperti itu. Cuman ya udah, aku juga bisa apa gitu kan. Pasti tapi abis selesai semuanya bisa ketemu lagi, mungkin itu yang nanti akan dia ceritakan ke aku, karena dia tuh orang yang sering banget pengen ceritain ke aku banyak hal, kayak Firsa, kamu tahu ini, aku pengen cerita ini, kita ngobrol ya. Mungkin part ini yang belum diceritakan gitu, kayaknya nanti sih ya. Aku juga kepo sih, cuman kalau sekarang kayak belum waktunya. Kayak sih kayak ngerasa gimana gitu, terpukul. Aku sampai detik ini belum ada komunikasi sama cokinya langsung, tapi tetap komunikasi sama manajemen, terus sama pihak yang terkait, aku tetap kontekan gitu ya. Jadi aku nggak tahu juga sih udah bisa dihubungin atau belum, cuman aku menjaga biar dia fokus dulu. Pengen banget jujur, rindu mah ada gitu loh, kangen mah ada pasti gitu kan. Geli banget ngomong nggak kangen tuh, geli gitu loh. Aku tuh sama dia bukan tipe orang yang aku sayang kamu, aku kangen, nggak gitu soalnya. Ngomong itu sebenarnya geli banget. Cuman ya mau gimana ya, lagi kayak gini rindu mah ada gitu. Jadi cuma bisa ngeliatin foto-fotonya doang, video, terus dan handphone aku kan abis hilang ya. Jadi aku tuh biasanya ngeliatin chat-chat, tapi lagi hilang chatnya gitu. Terus ya udah, jadi kabarannya sama Bang Gian, sama Ko Patrick. Itu aja dengan berkabar dengan Bang Gian aja kayaknya udah lega, ngerasa ya ada coki ini di sini ya. Mesti kan sosoknya masih ada ya, gitu. Cuman orangnya aja yang nggak kontekan gitu kan. Jadi kayak sakit sebenarnya, tapi demi kebaikan dia lah. Doa atau harapan yang aku punya tuh sebenarnya lebih kayak satu, kesehatan. Apalagi lagi di fase kayak begini pandemi kan, yang kita concern adalah kesehatan. Tapi alangkah baiknya kesehatan mental juga, itu paling penting. Apalagi kita berada di dunia entertain, di depan kamera, yang mana kan nggak semua banyak orang tahu kita tuh seperti apa, dan juga di balik itu punya permasalahan keluarga dan lain-lain. Mungkin lebih dikuatkan mentalnya, dikuatkan lagi kesehatan tubuhnya, dan berkarya yang apa adanya aja lah. Dan itu harapan aku juga untuk kerabat coki yang lain gitu, untuk teman-teman aku juga, karena justru coki beruntung dengan adanya kasus ini. Ada atau tidak adanya kasus ini, coki tuh pasti udah punya plan ke depan. Dan aku tahu pun di dalam juga pasti dia ketawa-ketawa gitu. Jadi lebih gimana ya, lebih tulus aja lah dalam apapun. Kalau kondisinya sehat akan lebih baik. Itu doang sih Kak, sehatan doang. Supaya gimana kita bisa mengobati seseorang kalau diri kita tuh juga lagi sakit. Lebih baik sehatin diri sendiri dulu. Itu yang aku terapin juga sekarang. Gak mau terlalu memaksakan nanya kabar coki dan lain-lain, karena biarlah diobatin dulu, dan aku juga obatin. Siapapun juga mau ngobati. Nanti ketemu lagi semuanya udah sehat, walafiat gitu. Harapannya itu aja sih Kak.